akhirnya datang dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus video syur. Seperti apa keputusan yang diambil pihak kepolisian terhadap nasib Gisela Anastasia? Benarkah hari pernikahan Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman telah semakin dekat? Seperti apa persiapan mereka jelang momen bahagia tersebut? Seperti apa luapan kebahagiaan Feby Palwinta dan Razi Bawazir atas kelahiran buah hati pertama mereka? Makin mengkhawatirkan bagaimana kerasnya perjuangan deretan selebriti tanah air mulai dari Gilang Dirga, Irfan Hakim, Fanny Fabrian untuk dapat sembuh dari COVID-19. Seperti apa kehebohan yang terjadi dari viralnya penangkapan pelaku pemalsuan swab test hingga nyaris tertukarnya jenazah COVID-19 di Bogor, Jawa Barat? Seperti apa kesiapan Cesar Hito menanti hari bahagianya bersama sang pujaan hati yang akan segera bersatu di pelaminan? Seperti apa keseruan Giorgino Abraham dan Yasmin Napper menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seru sekaligus menyatukan chemistry untuk beradu akting dalam sinetron terbaru SCTV berjudul Love Story The Series. Akhirnya, Gisela Anastasia memenuhi panggilan pihak kepolisian, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus video syurnya dengan tersangka lainnya, Michael Yukinobu De Freitas alias MYD. Datang lebih awal, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Gisel mengenakan kemeja putih dengan bawahan abu-abu gelap, hadir di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Setelah sebelumnya menjalani tes COVID-19 dan dinyatakan negatif, Gisel pun kemudian menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum Gisel, Sandi Arifin, menjelaskan bahwa mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjalani proses pemeriksaan. Ini merupakan panggilan kedua Gisel terkait kasus dugaan video syur 19 detik. Seharusnya pelantun perjalanan berharga itu menjalani pemeriksaan bersama MYD Senin 4 Desember 2021 lalu. Namun, ia tak hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru saja berlibur ke Pulau Dewata. Lantas, langkah-langkah apa yang akan ditempuh Gisel dalam menghadapi kasus hukum yang menjeratnya ini? Tadi duluan jam 9 jam. Kenapa nggak bareng? Ya, aku udah dari tadi, cuman ambil file dulu ke dalam. Ya, hari ini apa aja bang? Agendanya bang? Misalnya udah dalam bang. Udah, lagi baru mau mulai, makanya nungguin nih. Perlu surat dulu. Yang pasti klien kami kooperatif. Ya, persiapan pemeriksaan aja. Pagi tadi sekitar pukul 9.00, Saudari GA menghadiri ke Krimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Protap kesehatan kita lakukan di masa COVID-19 ini. Yang pertama kita cek tensi yang bersangkutan, kemudian cek kesehatan luar. Setelah itu kita lakukan swab test antigen. Menurut hasil yang kita dapat adalah yang bersangkutan layak untuk dilakukan pemeriksaan. Pukul 10.00 tadi pagi sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan. Memang ada sedikit istirahat pada saat isoma karena sholat Jumat. Nah, sekarang masih dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaan, nanti akan kita sampaikan. Bisa. Jangan maju ya. Ya, jangan maju. Jangan maju. Hei, satu. Sampai siapa nih? Siapa yang maju? Kehadiran saya hari ini untuk memenuhi panggilan yang seharusnya tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Namun saya berhalangan hadir bertepatan dengan kedatangan GMT dari luar kota kemarin setelah menghabiskan waktu sama Mas Gading sama papanya. Di
Diperiksa selama lebih kurang 11 jam oleh penyidik, mantan istri Gading Marten tersebut diberondong 49 pertanyaan terkait video syur 19 detik yang sempat menghebohkan masyarakat tersebut. Kendati demikian, pihak kepolisian tidak menahan Giselle lantaran sikap kooperatif yang ditunjukkan selama kasus berjalan. Ia pun terbukti menjawab semua pertanyaan dari pihak penyidik. Selain itu, alasan tidak ditahannya Giselle atas pertimbangan dirinya adalah seorang ibu yang memiliki anak. Jadi untuk karena itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum, saya datang hari ini untuk memenuhi panggilan. Apa yang ditanyakan oleh penyidik sehingga diambil satu kesimpulan bahwa tidak perlu dilakukan. Itu pertama. Yang kedua, itu saudari dia berdasarkan kemanusiaan, anaknya yang bersangkutan ini masih umur 4 tahun lebih, perlu bimbingan daripada orang tua, khususnya ibunya itu. Sehingga tidak dilakukan penahanan. Tak banyak kata yang terucap dari mulut Giselle usai menjalani pemeriksaan. Pada kesempatan itu, Giselle juga sekali lagi menyampaikan permohonan maafnya kepada publik dan seluruh pihak terkait yang dirugikan atas tersebarnya video syur tersebut. Ia pun meminta doa serta dukungan agar permasalahan yang tengah dihadapinya ini cepat terselesaikan. Sekali lagi, saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati saya yang paling dalam. Saya mohon maaf sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia dan untuk semua pihak terkait. Saya mohon doanya, mohon dukungan supportnya juga untuk kita bisa menjalani proses ke depan. Ya semoga bisa menjadi lebih baik lagi untuk hari ke depannya. Saya mohon doanya, mohon dukungan supportnya juga untuk kita bisa menjalani proses ke depan. Ya semoga bisa menjadi lebih baik lagi untuk hari ke depan. Seperti diketahui, Giselle ditetapkan sebagai tersangka setelah mengakui bahwa dalam video syur berdurasi 19 detik adalah dirinya, yang mana diambil pada tahun 2017 di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara saat masih berstatus sebagai istri Gading Marten. Atas perbuatannya itu, Giselle terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun lantaran melanggar Undang-Undang Pornografi Pasal 4 Ayat 1 jangto Pasal 29 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44. Sama seperti halnya MYD, meski tidak ditahan, Giselle akan dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Kendati demikian, pihak kepolisian menegaskan proses hukum akan terus berjalan. Baik saudara MYD dan juga saudari DA, kita lakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis, wajib lapor ke sini. Tetap juga kasusnya tetap berlanjut. Jadi jangan saudara berprediksi kasusnya tidak jalan. Tetap akan berproses. Jadi jangan saudara berprediksi kasusnya tidak jalan. Tetap akan berproses. Kita akan lengkapi semua berkas perkara yang ada. Bahkan rencana tidak lanjut ke depan kita akan lakukan olah TKP nanti, dan juga beberapa alat bukti yang harus kita lengkapi semuanya. Nanti kalau sudah lengkap akan kita kirim tahap 1 ke jaksa penuntut umum. Imbas tersebarnya video syur ini tidak dipungkiri berdampak luas di kalangan masyarakat. Terlebih dianggap berpotensi besar merusak moral anak-anak dan remaja yang menontonnya. 2 hari jelang pemeriksaannya sebagai tersangka, yakni Rabu 6 Januari 2021 lalu, Giselle menggelar jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan guna menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka ke hadapan publik. Kontras dengan fakta yang ada saat ini, sebelumnya mantan istri Gading Marten itu sempat menampik bahwa pemeran wanita dalam video syur yang menghebohkan itu adalah dirinya. Hal tersebut ia sampaikan lewat sambungan video call kepada tim Hotshot
saat berlibur ke Sumba beberapa waktu lalu. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Giselle seolah tertahan cukup lama sebelum akhirnya mengakui dan meminta maaf? Mungkinkah hal itu dapat meringankan tuntutan hukum yang akan ia hadapi? Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat itu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah. Dengan segala kerendahan hati saya untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, partner kerja, dan semua pihak yang telah menaruh kepercayaannya kepada saya atas apa yang telah saya lakukan yang bukan menjadi sebuah contoh yang terpuji yang bisa kalian harapkan dari seorang saya, Giselle Anastasia. Ya, butuh waktu sekitar 2 bulan sejak awal beredarnya video syur pada 7 November 2020 lalu, barulah akhirnya Giselle mengakui dan menyatakan permintaan maafnya secara terbuka di hadapan publik. Dengan suara bergetar, ia pun mengungkapkan rasa penyesalan dari dalam lubuk hatinya. Lebih lanjut, ia menjelaskan apa yang terjadi saat itu merupakan masa lalu dan bukanlah bagian dari kehidupannya di masa sekarang. Saya menyadari sebagai seorang manusia bahwa kehidupan kita seharusnya bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Namun apabila saya telah mengecewakan banyak hati dari apa yang saya lakukan di masa lalu, terutama untuk para orang tua yang anak-anaknya mungkin pernah menjadikan saya seorang panutan. Sekali lagi saya mohon maaf dengan kerendahan hati saya. Ketahuilah apa yang terjadi dan apa yang dipertontonkan tanpa seizin saya adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini. Bagi Giselle yang kini harus menghadapi getirnya kasus hukum, hanya satu keinginannya, yakni dapat menyelesaikan semua ini dengan penuh kekuatan. Sehingga ia dapat kembali menata hidup dan menemani sang putri tumbuh besar. Ia pun berharap dengan adanya kasus ini tidak berdampak buruk bagi psikologis putri sematawayangnya dan mereka bisa kembali melangkah ke masa depan penuh dengan kebahagiaan. Di hadapan publik, Giselle pun meminta maaf yang sedalam-dalamnya tak hanya kepada masyarakat namun juga keluarga, kerabat termasuk sang mantan suami Gading Marten. Ia pun turut berterima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepadanya hingga saat ini. Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi, kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, anak saya, Dita, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, serta Mijin dan keluarga. Dan yang terutama buat saya ada pengampunan dari Tuhan saya
Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Pokoknya tetap mensupport lah, namanya teman, selalu mensupport dalam doa, selalu ada nama Gisel yang selalu aku doain supaya apapun itu bisa diberikan kekuatan sama Tuhan. Tidak henti-hentinya saya mengucap syukur buat keberadaan mereka semua dalam kehidupan saya, yang ada, yang selalu mendoakan, selalu mensupport, dan tetap memutuskan buat mengasihi saya dan tidak menghakimi saya selama proses ini. Saya udah biasa, kita seluruh keluarga sudah paham kan. Ya itu urusan Gading sama Gisel, biarkan mereka yang memutuskan ya. Tapi selama ini Gisel sudah menjadi mama yang baik ya Om ya? Oh iya, dia baik. Permintaan maaf Gisel Anastasia dan MYD menuai reaksi dari pihak pelapor, pengacara Pitra Romadoni. Permintaan maaf kedua tersangka telah disambut baik oleh dirinya. Namun ia tetap menyayangkan mengapa Gisel dan MYD tidak lebih dulu menyampaikan pengakuan dan permintaan maaf mereka secara terbuka kepada publik. Ia bahkan sempat menyangkal bahwa memang dirinya lah dalam video yang merusak moral tersebut. Hal itulah yang membuat pihaknya bahkan semula berniat melaporkan Gisel. Namun hal tersebut diurungkan lantaran Gisel akhirnya muncul ke hadapan publik dan meminta maaf atas kegaduhan video syur tersebut. Pitra pun menegaskan dirinya akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Iya, yang kita sesalkan itu kenapa baru sekarang minta maaf. Itu aja yang kita sesalkan. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih kan gitu. Ya sekarang ini Pak Yuda aja selaku klien saya juga geram juga ya kan. Awalnya kan GAT menyangkal, bilang itu bukan gua dia lebih putih kan gitu. Itu kan pembawaan publik. Dan ternyata sekarang terbukti ya kan. Ya dialah gitu kan. Makanya kalau dia tidak minta maaf, tidak ada ikat baik ya kan. Jadi mungkin kita laporkan. Yang namanya dalam kasus tindak pidana ini kita selaku advokat mengawal kasus ini sampai tuntas. Nah, baik dari tahap lidik sampai ke penetapan tersangka. Nah, kita ketahui bahwasannya pihak kepolisian ya telah melakukan penetapan tersangka terhadap 4 orang dalam kasus yang sangat meresahkan masyarakat ini. Jadi saya kira Polri hari ini sangat maksimal sekali dalam mengusut tuntas permasalahan ini. Tapi kan yang menjadi permasalahannya sekarang bukti permulaan yang cukup dalam dugaan tindak pidana itu sudah ada sehingga adanya penetapan tersangka. Kecuali kemarin belum ada penetapan tersangka, kita tidak boleh menyebut nama seseorang dan harus dijunjung tinggi asas praduga tidak bersalah tadi seperti itu. Nah, mungkin ya polisi menemukan adanya culpus delictem dalam kasus ini dalam pengertian adanya suatu kekurang hati-hatian ya. Dan kalau saya lihat dolus delicten, dolusnya ini adanya unsur kesengajaan, mungkin itu yang ada di dalam BAP itu pendalaman tersebut hari ini ditentukan apakah ada dolus di dalam itu. Dolus itu dalam artian kesengajaan untuk menyebarkan video. Kalau memang ada dolus di situ, jadi yang bersangkutan wajib ditahan. Kami mendapatkan informasi ya dari media massa juga bahwasannya yang bersangkutan mentransfer ke MYD melalui airdrop. Nah, jadi ini yang harus didalami karena ada bukti mentransfer itu apakah sifatnya itu masih private kan begitu. Yang saya tahu private itu adalah untuk kita sendiri. Nah, kalau memang udah saya serahkan ke dia bukan private lagi dong. Berarti sudah ada selain saya yang mengetahui itu. Dan itu sudah masuk konsumsi dua belah pihak. Nah, kedua belah pihak ini apakah terjamin dia bisa menjaga kerahasiaan kalau memang sifatnya rahasia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.